Oke, balik lagi di channel saya. Seperti biasa kita masih bahas jam tangan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah komen, subscribe, dan juga share video-video saya. Buat kalian sudah kirim kritik dan juga saran, saya juga ucapkan terima kasih. Semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Dan di depan saya sudah ada sebuah jam tangan vintage dari Omega. Ini adalah Omega Genève dengan movement kaliber 1481. Oke, sebelum kita review jam tangan yang ada di depan saya, sedikit sejarah dari jam tangan Omega. Jadi Omega sendiri mulai diproduksi pada tahun 1848. Dia sebagai produsen jam dengan skala kecil, TBN, atau mungkin kalau sekarang bisa disebut dengan micro brand. Pendirinya sendiri adalah Louis Brand. Kemudian pada tahun 50-an, jam tangan Omega ini sudah mulai membuat varian-varian jam tangannya. Di antaranya ada Seamaster yang merupakan jam tangan diver, kemudian ada Constellation, dan juga ada Speedmaster. Kemudian berlanjut pada tahun 1960-an, di kala itu Omega memberikan jam tangan Speedmaster untuk astronot Buzz Aldrin pada waktu itu, dan itu mencatatkan Omega sebagai jam tangan pertama yang mendarat di bulan. Jam tangan yang digunakan adalah jam tangan Speedmaster dengan fitur chronograph. Dan ada banyak lagi sejarah dari jam tangan ini. Jika sekarang jam tangan ini atau Omega sendiri adalah sebuah brand di bawah naungan Swatch Group yang masih memproduksi jam tangan premium, dan banyak masterpiece yang masih dibuat oleh Omega sendiri. Di antaranya yang masih diproduksi sampai saat ini ada Speedmaster dan Seamaster ya. Oke, langsung aja kita bahas jam tangannya. Jadi di depan saya sudah ada sebuah jam tangan. Ini adalah Omega Genève. Nomor referensinya adalah 166099 ya. Ini adalah sebuah jam tangan yang diproduksi pada tahun 70 sampai dengan 72. Cukup tua, sudah 50 tahun jam tangan ini dengan movement kaliber 1481. Kaliber 1481 sendiri merupakan kerjasama dari Omega dengan Tissot. Pada tahun 70-an ada banyak movement yang kerjasama dengan Tissot oleh Omega. Di antaranya ada 1481, ada 2841, dan ada banyak lagi. Dan sekarang pun Omega dan Tissot masih dalam satu naungan grup ya, di Swatch Group ya. Oke, seperti ini. Case-nya sangat khas sekali, vintage. Dia shape-nya masih tajam seperti ini. Kemudian finishing di sininya brush. Ini masih sama seperti aslinya. Aslinya juga brush di sini. Kemudian kacanya sendiri, ini bukan menggunakan safir atau mineral crystal, tapi masih acrylic crystal. Di jam tangan di tahun 70-an, 80-an masih belum menggunakan teknologi safir atau mineral. Jadi pada waktu itu jam tangan masih menggunakan akrilik yang sangat mudah sekali untuk tergores ya. Dan untuk menghilangkan goresannya juga cukup mudah. Kalian tinggal poles dengan obat poles metal biasanya, dan itu bisa hilang. Kemudian dia hadir dengan bracelet seperti ini. Untuk di tahun 70-an dengan solid bracelet, dan juga ada logo Omega-nya di sini di buckle-nya. Kemudian di backcase-nya polos seperti ini. Sebenarnya finishing di sini harusnya finishingnya brush ya. Cuman di sini mungkin sudah dipoles, dan ini finishingnya jadi polish semua seperti ini. Kemudian ada tulisan di sini waterproof. Terus kalau kalian buka backcase-nya di sini, nah di belakang backcase-nya ada tulisan. Di situ ada referensi number dari jam tangan ini. Kemudian ada juga nomor serinya. Menggunakan movement kaliber 1481. Ada fitur unik di jam tangan ini, yaitu quick date setting. Jadi ketika kalian tarik sekali, menyeting jarum jam yang ada di sini atau hands, kemudian kalian tekan sekali, dan tanggal yang di sini bisa berubah ya harusnya. Kalau kalian tekan seperti ini, ada pairnya dan dia harusnya berubah. Cuman ini sudah tidak berfungsi lagi, dan mungkin nanti harus dibetulin ya. Dengan dial cukup sederhana. Jadi jam tangan Omega di tahun 70-an itu dialnya semuanya hampir mirip seperti ini. Seamaster, Constellation, bentuk dialnya hampir sama seperti ini. Cuman material yang berbeda dan juga movement yang berbeda ya.
Constellation sendiri adalah jam tangan yang bisa dibilang flagshipnya pada waktu itu, dan ini bisa dibilang entry levelnya ya. Jadi Omega Geneve adalah entry level dari jam tangan Omega pada tahun 70-an itu. Oke, di sini handsnya masih cukup bersih, bisa kita lihat. Tapi di dialnya sudah aging di sini, atau bisa disebut dengan patina. Ada orang yang suka dengan patina, ada yang nggak suka. Kalau nggak suka biasanya mereka melakukan repaint ya. Tapi kalau dibiarkan sebenarnya cukup seksi ya di sini ya, bisa dilihat. Ini masih cukup mulus kondisinya, dan dennya juga minim di sini, minim banget di sini bahkan. Di case-nya, bentuk case-nya masih terlihat jelas. Crown-nya juga masih original. Sudah saya buka di sini mesinnya, sudah saya cek. Dan masih original juga seperti ini. Handsnya harusnya di sini ada tulisan Swiss made ya, cuman ini sudah hilang mungkin karena terhapus, karena aging juga. Dengan diameter 38 mm, ini seukuran dengan SARB 033 saya. Kemudian ini braceletnya integrated, jadi agak susah cari braceletnya kalau nggak custom ya. Dan sebetulnya masih layak nggak sih untuk mengoleksi jam tangan vintage sekarang ini? Tergantung ya, tergantung dari jenis jam tangannya, kemudian movementnya apakah masih bagus, masih original, dan juga masih berfungsi dengan baik. Selama itu masih berfungsi dengan baik, menurut saya masih worth it aja ya. Jam tangan ini kalau kalian cari di marketplace cukup banyak Omega Geneve, dan harganya yang paling terjangkau adalah ini, di sekitar 3,5 sampai dengan 4 jutaan masih ada. Kalau kalian mau mulai koleksi jam tangan vintage, ini adalah permulaan yang cukup baik ya, dengan mengoleksi jam tangan dari Omega, karena kita sudah mengenalnya. Ini adalah brand cukup reliable, dan sejarahnya juga cukup panjang di dunia horologi. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian mengoleksi jam tangan dari Omega, meskipun ini adalah jam tangan entry level dari Omega, yaitu Omega Geneve. Dan langsung aja kita coba di tangan bagaimana penampakannya. Dan seperti ini penampakannya ketika dipakai di tangan. Masih cukup oke untuk dipakai di tahun 2020 ini. Dan modelnya juga masih, menurut saya masih layak ya, jika dibandingkan dengan jam tangan baru. Cuman materialnya di sini yang masih old school. Glassnya sendiri atau kacanya sendiri masih menggunakan akrilik. Jadi tidak semengkilat safir atau mineral kristal. Gampang sekali buram kaca ini, tapi perawatannya juga cukup mudah. Oke, sekian review singkat dari jam tangan vintage Omega kaliber 1481 dengan referensi 166099. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa.